Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastaftihul maqala bizikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Thumma as-salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah dan limpahan nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan memiliki tabiat ingin selalu untung dan tidak pernah ingin rugi. Keuntungan dalam berbagai hal seringkali menjadi tolak ukur dan patokan utama ketika ingin melakukan sebuah kegiatan. Apakah ia akan lanjut melakukannya ataukah tidak? Manusia selalu ingin untung dan tidak pernah ingin rugi. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Puasa adalah ibadah yang agung dan mulia. Ia merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada kaum muslimin sekali dalam setahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 184 berkenaan dengan syariat puasa. Allah ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Yang demikian itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat 185 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman berkenaan dengan wajibnya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka ia wajib berpuasa. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mengetahui manfaat daripada hal atau kegiatan yang ia lakukan, ia tentunya akan semakin bersemangat dan totalitas dalam mengerjakannya. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama sedikit mempelajari dari keutamaan dan fadilah ibadah puasa. Dengan harapan, kita bisa lebih bersemangat dalam mengerjakan ibadah yang satu ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah taala, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, seluruh amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali ibadah puasa. Karena itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis di atas adalah hadis qudsi, hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayatkan langsung dari Rabb-Nya. Dalam hadis di atas Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang begitu istimewa. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan ibadah puasanya untuk dirinya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Lafaz hadis di atas memiliki dua makna. Makna yang pertama, apabila kelak nanti seorang hamba berada pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika ia memiliki banyak kezaliman terhadap sesama manusia, maka amalan atau pahala daripada amalan yang pernah ia lakukan akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi, kecuali ibadah puasa. Karena sesungguhnya itu adalah milik Allah
dan Allah yang akan membalasnya. Makna yang kedua daripada lafaz hadis di atas adalah ketika seorang hamba melakukan sebuah amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya menjadi 10 ibadah kebaikan. Kecuali ibadah puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya menjadi tak terhingga. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan sedikit bertanya-tanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu mengutamakan ibadah puasa, begitu besar ketika memberikan pahala dan ganjaran kepada orang yang berpuasa? Jawabannya adalah karena dalam ibadah puasa terkumpul 3 macam kesabaran. Sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangannya, dan sabar dalam menahan perihnya musibah. Adapun jenis sabar yang pertama, ketika seseorang berpuasa, ia pasti mungkin merasakan keberatan ketika ia menjalankan ibadah puasa. Ketika di pagi hari sebelum subuh ia harus bangun untuk melakukan sahur, meninggalkan tidur nyenyaknya untuk menjalankan sahur. Kemudian ketika sang muadzin berkumandang, ia harus segera melakukan sholat subuh. Dan disitulah ibadah-ibadah yang lain akan segera bermula. Amalan yang wajib ia kerjakan, amalan yang sunnah pun tak ketinggalan. Ia pasti merasakan keberatan ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Tapi itu tetap ia laksanakan. Karena itu adalah perintah dari Rabb-Nya. Ia tetap bersabar dalam menjalankan hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adapun jenis sabar yang kedua, ketika seseorang berpuasa, ia harus tetap menjaga ibadah puasanya. Ia meninggalkan semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang yang menjadi pembatal-pembatal ibadah puasa. Jika makan dan minum saja yang sebelumnya adalah mubah dan merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi manusia, itu rela ia tinggalkan ketika ia sedang berpuasa, maka dosa dan kemaksiatan yang lainnya lebih pantas untuk ia tinggalkan. Ia meninggalkan semua larangan-larangan itu, sekalipun jiwa dan hawa nafsunya terus mendorong dirinya untuk melakukannya. Itu ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Ia tetap sabar ketika berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis sabar yang ketiga, ketika seseorang itu meninggalkan makan dan minum, ketika seseorang itu meninggalkan hal-hal yang sebelumnya menjadi mubah, mungkin ia akan merasakan rasa sakit, layaknya sebuah musibah. Tapi itu harus tetap ia tanggung, harus tetap ia tahan. Itu ia lakukan karena itu adalah perintah Rabb-Nya. Ia tetap bersabar sekalipun ia merasakan rasa sakit itu. Ia tetap bersabar dalam menahan perihnya musibah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang begitu bijaksana. Semua syariat-syariat Allah, mulai dari perintah-perintahnya, larangan-larangannya, pasti mengandung hikmah yang agung di baliknya. Tak terkecuali ibadah puasa ini. Ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah mengetahui manfaat dan fadilah daripada ibadah puasa ini, hikmah di baliknya, maka harapannya kita bisa lebih bersemangat ketika menjalankan ibadah puasa ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita rasa semangat untuk terus menjalankan ibadah puasa ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di hari kiamat, sedangkan kita dalam keadaan berbahagia ketika berjumpa dengannya. Sekian dari kami. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan.